siang semuanya. Kembali lagi bersama kami di segmen Woman on Topic bersama kami berdua dengan Mbak Lia dan teman cantik saya Mbak Anya. Iya, jadi ya kita ini sekarang lagi di Black Canyon Coffee and Eatery di DPL Surabaya ya. Kita ngadem di sini berdua. Coba lihat pemandangan Surabaya yang panas kentang-kentang, hot pop. Jadi kita memutuskan untuk ngadem di sini. Dan BTW nih ya, kita kan udah pesen minum, terus juga mempersembahkan episode kali ini juga sambil tipis-tipis gitu loh ya. di Black Canyon gitu. Betul. Ini apa sih Mbak minumannya kalau boleh tahu? Ini namanya coklat frappe. Oke, coklat frappe. Jadi kan ini panas ya. Terus habis itu hari ini juga jadwalku full JIL. Biar kelihatan kayak orang penting gitu. Iya, karena full padat, kayaknya ngerasa kayak kurang gitu. Jadi makanya aku tadi pesen coklat frappe yang manis bet. Jadi manisnya bisa membawa hidayah. Iya, bisa balikin mood lah ya. Menggembalikan mood. Cucok emang. Pilihan terbaik hari ini di Black Canyon Cafe. Dan kalau punya aku nih, aku tadi pesen matcha frappe. Oh, matcha. Ya, matcha frappe. Aku tadi pesen matcha frappe ya. Terus habis itu kalau teman-teman perhatiin nih di menunya ini ada whipped creamnya di atasnya, ya, terus juga yang satu hijau, yang satu coklat, dua-duanya manis. Tapi sayangnya kurang manis dua-duanya karena manisnya udah kita ambil sendiri. Oh iya, gitu teman-teman. bener ya. Iya bener. Manis lah kita ya. Ngomong-ngomong nih soal manis-manis nih ya. Topik kita hari ini, episode hari ini, itu kira-kira menurut Mbak Lia nih, manis nggak? Manis banget. Apalagi kayak cocok banget dibahas buat para kalangan remaja di luar sana. Remaja sampai dengan remaja dewasa. Betul banget. Iya. Apa sih Mbak hari ini temanya? Apa sih? Aduh ya ampun, bentar deh aku ingetin lagi. Coba ya, 1, 2, 3. Nah, topik kita pada episode hari ini adalah Sex Before Marriage. Gitu. Jadi, seks itu pilihan atau paksaan aturan? Yes, betul. Ada di situ. Kalau dari Mbak Lia sendiri nih ya, dalam melakukan hubungan intim dengan pasangan nih ya, boleh nggak sih sebetulnya kita itu melakukannya sebelum menikah gitu loh? Kalaupun udah menikah tuh kira-kira apa sih yang dibutuhin kalau misalnya mau melakukan hubungan intim itu tadi sama pasangan kita gitu? Oke, kalau dari aku sebenarnya pilihan sih ya, boleh dilakukan, terus itu pun kalau atas persetujuan masing-masing pasangan ya, berarti ada konsen kayak sama-sama setuju gitu. Terus lagi ya emang bener sih kalau di agamaku mungkin melakukan itu sebelum sah itu kan dilarang ya intinya, belum halal gitu. Tapi itu balik lagi pilihan sih, mau sebelum atau sesudahnya. Kalau menurut Mbaknya nih, kalau dari segi hukum? Kalau dari segi hukum ya, oke. Pertama-tama aku jelasin dulu ya. Sebenarnya in common ya, tidak ada, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah juga gitu loh. Jadi dalam melakukan hubungan intim, baik itu sebelum menikah atau sesudah menikah, yang pertama yang harus kalian tahu adalah keamanan dari diri kalian masing-masing nih ya. Kondisi badan kalian, kondisi kesehatan tubuh kalian, terus juga persetujuan. Jadi harus diskusi juga sama pasangan. Oh, aku pengen ini nih melakukan hubungan intim sama kamu. Kira-kira boleh nggak? Kalau misalnya pasangan kalian itu setuju, ya nggak apa-apa. Do it privately. Jadi kalian ya udah sih. Kalau udah ngelakuin ya diam-diam aja, nggak usah perlu digembar-gemborin ke orang. Itu yang pertama. Terus yang kedua nih, secara spesifik dari sisi hukum, yang tidak boleh melakukan hubungan intim adalah orang yang sudah menikah itu melakukan hubungan intim. Oh my god, sampai batuk ya. Ya ampun, siang minum. Minum. Iya, aku minum dulu ya, bentar ya.
Seger banget. Cucok emang. Panas. Aduh, silau banget. Oh my Ya, god. cocok banget dah. Oke, kembali ke intinya. Jadi secara hukum nih ya, orang yang udah menikah itu yang dilarang adalah melakukan hubungan intim terhadap orang yang bukan pasangannya. Oh gitu ya, iya pasti Jadi ya. jadi nih kayak misalnya aku udah menikah, Ya. aku punya suami, menikahnya secara sah kan, agama juga sah, hukum negara juga sah gitu. Tapi suami aku melakukan hubungan intim itu bukan sama aku. Selingkuh ya? Iya, betul. Jatuhnya selingkuh. Dan biasanya dalam bahasa hukum seperti itu adalah hubungan zina. Oke, berarti itu jelas dilarang ya Mbak ya? Iya, menurut hukum jelas dilarang. Dan kalau nggak salah nih ya, teman-teman bisa cek pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, itu hukumannya 6 bulan penjara. Iya, teman-teman bisa cek di KUHP-nya. Ya bener kan, berarti bener ada gitu. Jadi kayak sekarang kan banyak gitu ya kasus perselingkuhan gitu. Tapi dari ada, kalangan artis. ya sampai kalangan biasa pun kayaknya itu semua bisa mungkin Ingat gitu. ini nggak kasusnya Bu Dendi? Oh iya, Nyo. disawer langsung Disawer, pakai disawer. uang. Kue arep apa? Nyo. Ya, betul. Jadi kalau namanya selingkuh itu berarti nggak ada pembenaran ya, nggak ada pembelaan sama sekali. No. Kalau aku no ya, nggak. Kecuali kalau para pihak yang udah menikah nih ya, bersepakat untuk poligami. Oh ya. Dan itu pun kan harus atas izin istri sah gitu loh. Tapi ya kembali lagi, mana ada sih cewek yang mau diduain, apalagi ditigain, apalagi diempatin. Aduh, pusing semua say. Iya, betul banget. Ya tapi mungkin ada kali ya Mbak di luar gitu yang emang ikhlas gitu. Kalau di poligami mungkin ada yang setuju dengan hal itu gitu. Tapi nih ya, ngomong-ngomong lagi, untuk teman-teman yang remaja, terus abis itu remaja dewasa, yang kira-kira umurnya sudah menginjak 17 sampai 23 atau 24 tahun. Terus belum nikah nih, tapi minta melakukan hubungan intim sama pasangannya. Kalau dari perspektif Mbak Lia sendiri, gimana menanggapi seperti itu? Misalnya aku nih, ya kan, kita posisi masih 18-19 tahun dan aku cerita, aku habis mantap-mantap sama pacarku. Oke, mantap. Aku habis mantap-mantap sama pacarku. Iya. Ya, mantap banget. Kalau dari Mbak Lia sendiri perspektifnya gimana? Kalau dari aku sendiri di umur yang 18 tadi, ya. lebih baik jangan. Soalnya gini, kalau umurnya di 17, range 18 masih belasan lah ya intinya. Mereka tuh kebanyakan kayak belum tahu gitu tanggung jawabnya, terus belum tahu risiko yang bakal terjadi kalau semisal yang dikejar cuman kayak enaknya doang gitu loh, maksudnya. Kayak kan sekarang banyak ya kasus yang menggugurkan gitu loh, menggugurkan kandungan. Itu karena apa sih? Karena kurang tahu mereka apa efeknya kan. Risikonya. Aku ngilu dengernya. Jadi kayak karena mereka kurang paham di situ. Jadi mereka kayak cuman ngejar senengnya, dianggap kayak malah itu tuh keren gitu. Padahal risiko di balik itu tuh malah gede gitu. Besar, kan ya. iya. Tapi kalau kayak udah 20, aku mikirnya mereka udah paham lah ya. Mereka udah punya pikiran gimana sih mau sex can be fun lah ya. Iya. Ya, betul kan? Iya, Sex benar, can be benar. fun kan? Fun, Ya. so Jadi fun. tahulah risiko gimana kalau melakukan hubungan seks, harus pakai pengaman. Terus habis itu tadi ya kayak Alat-alat tambahannya kontrasepsi, ya, kesehatan, persetujuan. Nah, itu paling penting semua gitu. Jadi aku rasa ada bedanya lah umur belasan sama 20-an lah ya Mbak. Kalau menurut Mbaknya nih, kan banyak nih Ya, fakta-fakta kalau sekarang. Sekarang tuh, orang ya bersosial media itu kan bisa ketemu sama siapa aja. Ya Bener-bener kan? banget, bener Terus banget, juga setuju. apa namanya, yang main sosmed itu udah macem-macem loh. Iya. Ada yang 17, 18, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun pun tuh ada. Iya, ada semua. Dan menurut aku pribadi ya, nih, kalau misalnya buat teman-teman remaja yang kalau misalnya ketemu
orang atau calon pacar kalian atau siapapun itu, terus misalnya si lawan bicara kalian tuh mulai membahas hal seperti itu. Kalau kalian belum siap atau kalian tidak minat dengan bahasan mereka, tolong usahakan setegas mungkin say no. Karena kalian nggak akan tahu resiko dan bahaya apa yang mengintai gitu loh. Apalagi kalau misalnya orang itu punya histori yang ya gimana ya, kalau dibilang jelek enggak, tapi kalau dibilang baik Enggak ya, juga enggak. jelek. Iya. Iya. Jadi menurut aku ya itu tadi sih, satu persetujuan, terus juga gini deh. Kalau misalnya dalam ranah pacaran gitu ya, terus habis itu kalian putus apa segala macem gitu, satu itu rahasia yang harus kalian simpan sendiri. Nggak perlu orang tua itu tahu. Gitu. Nggak perlu kalian tuh pada saat udah putus terus habis itu ngomong sama temen, aku udah begini loh sama cewek ini dan bla 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 bla. Nggak perlu kalian kayak gitu, sumpah. Itu jatuhnya norak. Dan yang ketiga ya, kita manusia perempuan umur 18 tahun itu bagi perempuan masih berada di fase pertumbuhan. Benar. Dan kalau nggak salah cewek itu berhenti pertumbuhannya umur 20, 21 gitu loh. Jadi pada saat kalian lagi bloomingnya, lagi mekarnya di umur seperti itu ya, please take care of yourself. Terus juga pada saat kalian memang sudah siap dan menyetujui untuk melakukan hubungan intim dengan pasangan kalian sebelum menikah, tolong diskusikan yang paling utama adalah alat kontrasepsi. Iya, setuju. Itu loh maksud aku di situ. Nah, jadi kayak ini ya Mbak ya, kebanyakan tuh yang sekarang memandang apa sih, kalau kamu nggak cinta berarti kamu nggak mau melakukan itu. Bukan. Tapi kalau kamu cinta sama aku berarti kamu mau melakukan hubungan itu sama aku. Jadi kayak itu tuh buat bukti cinta gitu. Kalau yang sekarang gitu, mandangnya kan kayak gitu kan. Iya, menurut Mbaknya tuh kayak gimana sih? Gimana caranya buat ngingetin teman-teman di luar sana bahwa masih umur belasan, jangan terlalu mikir yang kesana gitu. Kayak kalian tuh masih punya banyak waktu gitu. Kalau ini ya, aku punya dua versi nih. Yang versi pertama, pada saat kalian belum menikah. Iya. Itu sumpah ya, umur-umur segitu tuh kalian harusnya berpetualang sampai nggak pulang loh, nggak apa-apa. Iya, mending. Dora ya berarti. Iya, Dora. Jadi bolong loh, nggak apa-apa gitu loh. Karena umur-umur segitu tuh aku menyadari pada saat aku melalui itu ya, aku banyak belajar, ketemu orang dan bla bla bla. Terus versi kedua, kalian yang memutuskan untuk menikah muda, itu. Dan biasanya orang yang orang yang mengglorifikasi menikah muda itu mereka menjadikan perkawinan itu sebagai konsen untuk melakukan hubungan intim sama pasangan. Padahal ya sebenarnya nggak gitu loh. Jangan terus mentang-mentang udah halal, udah apa segala macam, terus habis itu pasangan kalian bisa ngomong, loh kamu kalau nggak mau melayani aku berarti kamu dosa loh. Atau kamu kalau nggak mau melayani aku sebagai suami atau istri kamu, berarti kamu nggak berbakti. Nggak kayak gitu. Nggak kayak gitu ceritanya saya. Caranya bukan gitu, Ferguson. Sebel aku tuh kadang ada gitu pembelaan kalau nggak mau melayani. Padahal kan namanya hubungan seks ya, itu kan harus ada persetujuan dari dua belah pihak gitu. Saya yes, itu yes gitu. Nggak kayak saya yes itu no gitu kan, berarti maksa itu kan jatuhnya. Itu berarti bisa dipidanakan ya? Bisa. Oke, berarti tuh masuk pidana. Tolong didengerin ya. Jadi bukan karena ada alasan kalau kamu nggak mau berarti kamu nggak cinta. Ya, itu udah kategori pemaksaan kan berarti. Bukan karena atas nama cinta, bukan. No. Coba deh kalau pasangan kalian begitu ya, pasangan kalian bilang, aku cinta sama kamu, aku mau melakukan hubungan intim sama kamu. Coba kalian tanya, apa sih arti cinta buat kamu ke aku gitu? Apakah cinta itu hanya sekedar skin to skin kita saling bertemu, atau cinta itu lebih dari itu semua? Ini kayak Mario Teguh ya. Mario Teguh. Banyak Teguh loh. bener. Ya, jadi kayak ngasih itu ya Mbak ya, ngasih pengertian lah. Kita nggak judge kok sebenarnya, tapi ya itu yang paling penting, bahwa umur belasan itu masih banyak hal yang menyenangkan
yang perlu kalian lakukan buat menggali potensi-potensi diri, juga prestasi gitu kan ya Mbak. Mengembangkan itu. Jadi bukan karena enak ya. Ini enak, ini iya. enak tinggal gitu ke Black Canyon karena udah nemu makanan enak itu yang baru bener. Tinggal ke Black Canyon, ngadem. Mana Surabaya dikabarkan panasnya sampai tanggal 12 Oktober kan. Ini matahari udah terik gitu di atas, rasanya kayak wow gitu. Udah kayak deket banget. Kayak 5 cm, 5 jari begini nih matahari nih. Tuh. Di atas banget ya berarti. Dan juga ya, buat kalian yang memang sudah siap untuk melakukan mantap-mantap, jangan lupa kontrasepsi yang pertama. Dan yang kedua, selalu cek kesehatan tubuh kalian sendiri. Please, sayangi diri kalian sendiri. Love yourself, love your reproductive system health. Please, aku amat sangat menyarankan itu ya. Dan kalau misalnya kalian berubah pikiran, ngomong sama pasangan kalian. Kalau emang nggak siap, ya udah nggak siap. Kalau kalian nggak mau, ngomong nggak mau gitu. Kalau pasangan kalian memaksa, ya kasih aja video atau mainan atau kegiatan lain yang kalian bisa diskusikan berdua, yang kalian pengen lakukan gitu. Kayak misalnya nge-gym bareng, main jogging, main karambol, main biliar, main petak umpet, sampai sembunyi beneran, lah di ghosting. Udah hilang. Kayak pengalaman Mbak. Ya kayak ada juga gini Mbak, main game yang sekarang online, semuanya kan serba online tuh. Ada ML, ada Free Fire. Bisa lebih positif. Itu kan menggali potensi kan. Jadi nggak cuman mainnya enak-enak doang. Ntar kalau udah kejadian, kalian terlanjur clueless terhadap apa yang akan kalian mau lakukan. Udahlah, itu ya namanya penyesalan pasti di akhir. Kalau di awal tuh namanya pendaftaran. Kalau di awal namanya pre-order. Udah ada dulu. Udah pesen. Iya dong. Jadi kayak gitu ya. Mau seks before marriage atau after pun itu semua pilihan ya. Buat cewek-cewek atau cowok-cowok atau pasangan yang emang udah kalian udah cocok, udah klop dan bisa memulai komunikasi yang baik antara cewek dan cowok, udah ada persetujuan dan kayak nggak ada paksaan gitu loh. Iya, harus nggak ada bagus. paksaan. Maksudnya berarti bisa kalian itu saling memahami. Iya. Gitu loh. Komunikasi kalian bagus. Komunikasi itu loh yang paling penting. Jadi kayak nggak ada paksaan, nggak ada. Kalian pasti udah tahu lah ya risiko kalau melakukan itu gitu loh, paham. Iya. Kayak gitu. Terus juga biasanya ya hati-hati sama pasangan-pasangan yang udah terlanjur kebobolan nih. Nah, karena itu tuh. dalam beberapa hal itu pasti ada keluarga yang nggak setuju. Terus habis itu ada yang setuju untuk digugurin atau ada keluarga yang setuju untuk di-keep. Itu juga kalian bakalan memulai tanggung jawab yang lebih besar daripada kalian bertanggung jawab sama studi kalian, sumpah. Iya sih. Bener banget. Karena ya namanya punya anak berarti kan tanggungannya nambah. Iya, apalagi kalau anak nggak diinginkan. Waduh, jangan disalahin anaknya. Anaknya juga nggak mau loh sebenarnya untuk dilahirkan di orang tua yang pemikirannya kayak gitu. Iya. Justru itu jatuhnya kasihan di anaknya, nanti kebawanya sampai nanti. Traumanya itu loh maksudnya. Kalau itu anak baru lahir udah bisa ngomong, aku kok dilahir gak tepak mah. Gimana coba? Makanya itu. Jadi gimana Mbak? Kesimpulan diskusi obrolan kita hari ini adalah kalau kalian memang betul-betul saling menyetujui untuk melakukan hubungan intim, satu, konsen, dan yang kedua, periksa cek kesehatan rutin. Terus yang ketiga, learn to say no. Kalau misalnya emang nggak mau, ya udah nggak mau, nggak usah dipaksa, tolong. Gitu ya Mbak ya. Bener banget. Terus jangan lupa nih, ini kan kita ngobrol-ngobrol adem, enak kayak gini. Banyak tanaman-tanaman, bunga-bunga seperti hatiku yang sedang berbunga-bunga. Asik banget. Jangan lupa untuk datang ke Grand Canyon. Grand Canyon jauh banget ya. Black Canyon. Black Canyon. Di mana Mbak tempatnya?
kita ini lagi di DBL Arena Oke. Surabaya. Jalan Ayani mana ya? Mana ya? Bingung kan? Aku jadi Pokoknya di sendiri. DBL Arena, pokoknya Yes. tulisannya Black Canyon. Jujur ini tempatnya cozy banget sih, kayak Yes. buat foto-foto pun keren. Terus ada juga yang tempatnya Ada smoking outdoor, room, ada outdoornya itu juga. bagus banget sih menurut aku. Jujur, waktu nyoba pun nyoba yang di luar itu enak banget. Enak serius. banget. Serius nggak Kalau bohong kalian sih ini, serius. Kalau kalian outdoor, kalian bisa melihat lalu lintas kota Surabaya dan juga panasnya kota Surabaya. Jangan lupa untuk datang ke Black Canyon Coffee and Eatery di DBL Arena Surabaya. Ya, Oke? kan bakal nemu makanan sama minuman enak di sini. Endes banget. Kalau nggak enak, aku nggak akan mungkin nambah. Betul banget. Boleh dicoba nggak nih? Boleh, boleh Oke, dong. cobain dong. Coba lagi. Wow, enak banget, seger banget. Manis seperti Wih, kita ya, berdua. manis. Ini jujur, aku tadi pesennya udah bener berarti ya. Karena Bener. aku tadi lagi sumpek, pengennya yang manis, dingin, cocok. Ember. Nggak salah menu berarti aku hari ini. Bener sekali. banget. Dan ini tuh enak banget, serius. Nggak bohong, nggak peres. Kan mesti coba datang ke sini di Black Canyon Coffee and Eatery. Oke. Makasih buat hari ini. Semoga bincang-bincang kita kali ini juga bisa diterima sama penonton. Buat yang udah kasih saran dan kritik di YouTube-nya Ngopi Bareng. Makasih banget. Dan mungkin kita juga, karena baru kita juga sedang merintis ya. Semoga kami juga bisa menerima saran dan kritikannya. Yes. Jangan lupa dukung kami, buka channel kami di ngopibareng.id dan silakan ketik segmen WOT atau Woman on Topic. Jangan lupa like, loncengnya Dinyalain, dinyalain. Terus jangan lupa di subscribe, terus share ke sosial media yang kamu punya. Jangan lupa di komen juga, bisa di share di media sosial kalian juga. Nah, sekalian juga kalian mampir ke Black Canyon tempat kita Jangan lupa nongkrong tiap cangkruk. syuting. Yes. Kita nggak bakal syuting kalau tempatnya nggak enak. Berarti kalau Betul. kita syutingnya di sini terus tempatnya enak. Ember. Oke, gitu aja ya. Yuk, kita Iya. pamit ya. Terima kasih Bye-bye. kepada seluruh pihak. Terima kasih juga untuk pihak Black Black Canyon Canyon juga. yang udah menyediakan minuman enak dan makanan enak dan juga tempatnya yang super cozy dan nyaman. Iya, sehat selalu semuanya.